disampaikan oleh Ustaz Darman Lubis sekaligus penutupannya dengan doanya. Untuk itu kami mintakan kepada Ustaz untuk menyampaikan ceramahnya kepada Ustaz dan persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menjaga kita, memelihara kita, memberikan rezeki kepada kita dan menjadikan kita menjadi hamba yang paling mulia di muka bumi ini. Untuk itu mari kita jaga kemuliaan itu dengan tetap menjadi abdi di dalam hidup ini, sehingga kita bisa menguntai rutinitas kita bisa merangkai aktivitas kita seluruhnya dalam satu bingkai indah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam semoga tetap tertuju kepada seorang hamba pilihan Allah, kekasih Allah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak berjasa memberikan alam yang terang benderang kepada kita. Untuk itu hanya satu doa yang saat ini bisa kita sampaikan, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan ahli bait di rumah ini yang saya hormati, mari kita bersyukur kepada Allah karena masa yang paling bernilai, waktu yang paling berharga di dalam kehidupan ini adalah waktu yang senantiasa kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin berhargalah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sebenarnya materi ini sudah sering kita lihat, kita baca, kita dengar. Tetapi tidak ada salahnya kita tetap mengulang kaji agar adalah arti hidup ini, agar bahagialah hidup kita nanti, di mana yaitu yaumil hisab, dan pada akhirnya dimasukkan Allah ke dalam surganya. Tentu tujuan hidup kita itu. Maka untuk itu ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang sangat terkenal. Hadis itu berbunyi, al-jannatu mustaqatu ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan nafar, 4 golongan manusia. Tentunya kita mencoba melihat apakah keempat golongan itu ada di antara kita. Kalaulah malam ini kita merasa belum di antara 4 itu, mudah-mudahan malam ini nanti seperti pesan dari protokol tadi, ada yang bisa kita bawa pulang. Sehingga berkumpulnya kita kemari mengandung makna, mengandung menjadi tamu Allah. Karena tamu Allah di muka bumi ini ada 3. Tamu Allah itu orang yang datang ke masjid, tamu Allah. Kemudian duyufur rahman, orang yang melaksanakan ibadah haji, tamu Allah. Dan orang yang melaksanakan silaturahim seperti malam ini, tetapi ada ilmu yang dibawa. Kalau baca tadi setiap saat, tapi ada ilmu yang dibawa pulang, itu berarti tamu Allah.
Siapa yang dijadikan dirindukan surga itu katanya yang pertama adalah orang yang talil Quran. Orang yang tukang baca Al-Quran itu dirindukan surga. Orang yang gemar, orang yang suka memperbaiki bacaannya, tahsin. Di depan saya lihat tadi ada pondok tahfiz ya Pak ya, alhamdulillah. Jadi orang yang talil Quran itu dirindukan surga. Bahkan Rasulullah mengatakan akhrimu ahlallahu fil ard, muliakan oleh kalian keluarga Allah di muka bumi ini. Sahabat bertanya, siapa keluarga Allah di muka bumi ini? Rasul menjawab, mereka yang tukang baca Al-Quran. Maka untuk itu, bagi kita yang sudah dimudahkan, dilancarkan, dipasihkan oleh Allah, manfaatkan itu menjadi seorang yang talil Quran. Bagaimana dengan kami yang kurang fasih, kurang paham? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, bifahmin au bigoiri fahmin, dengan paham atau tidak paham, mereka yang tukang baca Al-Quran itu pasti semakin dekat dengan Allah. Maka untuk itu, pesan moralnya apa? Jangan kita buang waktu satu harian tidak ada sama sekali membuka Al-Quran. Mungkin kalau ada Al-Quran di sini, kalau ada beda penerbit beda halaman, beberapa Al-Quran saya lihat jumlah halamannya 580 halaman. Ada yang 540 halaman ya Pak ya. Jadi kalau 540 halaman Al-Quran itu kita bagi dua, berarti 270 lembar. Ya kan begitu Pak ya, supaya bermakna kaji kita ini. Kalaulah 270 lembar, satu hari kita baca satu lembar saja, berarti 270 hari setiap kita bisa khatam Al-Quran. Pertanyaannya, sejauh ini setua ini usia saya, sudah berapa kali saya khatam sendiri? Maka kalau ingin menjadi ahli yang dirindukan surga, jadilah yang tukang baca Al-Quran. Bagaimana caranya? Terserah kita. Mungkin selama ini kita bangun pas azan subuh baru bangun. Kita usahakan alarmnya lebih cepat 10 menit. Ambil wudhu 5 menit, 5 menit baca Al-Quran. 1 halaman atau setengah halaman dapat. Siang, zuhur, asar, maghrib, isya dapat 1 lembar 2 halaman. Berarti 270 hari kita bisa khatam sendiri. Kemudian di samping itu hanya beberapa orang tua saya yang saya lihat di sini, sebagian besar masih muda-muda, alias pasti masih punya anak kecil. Maka pesan kita adalah jangan berikan anak kita yang masih kecil ke guru duluan. Jangan berikan ke guru duluan. Kenapa? Bapak dulu, ibu dulu yang ngaji, yang baca, yang ngajari baca Al-Fatihah. Kenapa? Bapak dulu pepatahnya mengatakan banyak anak banyak, betul kan? Banyak anak banyak. Kira-kira kalau sekarang masih wajar nggak tuh? Takut berarti nggak percaya kepada Allah. Ya kan Pak? Nah, sebenarnya orang tua kita dulu tidak memandang harta, tidak memandang rumah, tidak memandang ladang kendaraan. Banyak anak banyak rezeki kata orang tua kita itu. Kenapa? Kalau saya yang mengajari anak saya baca Al-Fatihah duluan sampai dia pandai. Kalau anakku 5, 1 hari 1 malam seorang anak minimal 17 kali membaca Al-Fatihah, yaitu 17 rakaat. Rezeki itu tidak hanya yang nampak harta. Rezeki itu tidak nampak fisiknya saja, tapi balasan pahala. Maka orang tua yang membiarkan anaknya belajar Al-Fatihah kepada guru sangat rugi kita. Maka saya lihat di perumahan ini masih banyak yang muda-muda kan Pak. Jangan biarkan Pak, nanti anak Bapak juga belajar Al-Fatihahnya sama guru, sama Bapak. Kenapa? Nanti Pak 17 rakaat 1 hari, berarti pahala sama Bapak terus. Kalau 5 anak Bapak kali 5, 85 kali membaca Al-Fatihah, berarti rezeki banyak.
rezeki terus menerus dalam bentuk pahala. Itulah yang disebut orang tua kita dulu, banyak anak banyak rezeki. Betul nggak Pak? Sekarang anak kita 1, 2 sama guru pula, kapan kita dapat? Nah, kan begitu. Jadi pesan moralnya mengaji ini ada yang bisa. Andai kata kita udah kadung, nanti kita punya anak apa? Nanti kita punya anak, kita suruh anak kita ngajari cucu kita. Jangan semua orang, minimal Al-Fatihahnya, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas dan seterusnya. Kita duluan supaya pahalanya kita dapat dulu. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasulullah mengatakan, zainu buyutakum bisolati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumah kamu dengan solat-solat sunat dan baca Al-Quran. Suami membaca Al-Quran, istri membaca Al-Quran, anak-anak membaca Al-Quran. Betapa bahagianya rumah tangga tersebut. Kita kadang-kadang sibuk mengejar dunia ini sampai-sampai tidak ada waktu kita sisihkan mengaji di rumah. Maka untuk itu pengajian ini menjadikan kita menjadi orang yang lebih memanfaatkan waktu sedikit pun jadi. Kita sempatkan baca Al-Quran, istri kita baca Al-Quran, anak-anak kita baca Al-Quran. Insya Allah kemuliaan, keberkahan akan didapatkan di rumah tangga tersebut. Makanya jangan heran, banyak rumah tangga yang perang, banyak rumah tangga yang bertengkar. Kenapa? Bapaknya tak pernah baca, mamanya tak pernah baca, anaknya cuma bermain HP. Maka sangat sedih kita. Jadi pesan moralnya, kalau kita ingin dirindukan surga, jadilah kita tukang baca Al-Quran. Kitalah yang membagi. Kalau 580 halaman Quran tersebut bagi 2 berarti 290 lembar, berarti 290 hari kita baca satu lembar. Khatam juga. Kalau pas waktu ada yang senggang, banyak baca. Kalau waktu sempit, sedikit baca. Yang jelas satu hari itu belum ada terbesit kita membaca Al-Quran, rasanya kok sedih. Ada saja kekurangan rasanya. Kalau sudah timbul itu pada hati kita, belum baca hari ini, ada rasa susah, berarti mulailah kita cinta dengan Al-Quran, mulailah kita menjadi tukang baca Al-Quran. Insya Allah nanti di sana kita akan bahagia. Kenapa? Karena pembeda orang yang meninggal, yang tukang baca Al-Quran dengan yang baca Al-Quran di situ. Nanti pada saatnya kita meninggal, dalam satu hikayat diterangkan bahwa orang kita lihat datang ke rumah kita. Kita lihat banyak, tapi kita nggak bisa ngomong. Udah siang udah hilang. Kita lihat kita dimandikan, kita nggak bisa ngomong. Kita lihat kita dikafani. Di sini perubahan terjadi. Bahwa di situ diterangkan orang yang tukang baca Al-Quran itu, bacaan-bacaan kita Al-Quran tersebut, amalan kita tersebut yang bisa kita katakan dengan ikhlas kita membacanya, berubah wujud menjadi malaikat yang tampan. Maka dia masuk ke sela-sela daripada kain kafan tersebut, sehingga pada saat kita disolatkan dia sudah ada di situ. Itulah pembeda antara orang yang tukang baca Al-Quran dengan yang tidak. Maka jadilah kita berubah, jadilah kita berbeda dengan orang lain. Harapan kita seperti itu, sehingga pada saat kita diantar ke kuburan, malaikat itu terus datang, nungkar nakir datang bertanya, siapa kamu? Saya adalah amalan-amalan Qurannya. Laksanakan tugas kamu. Tentunya nungkar nakir bertanya, andai kata nggak bisa dijawab, malaikat tampan tadi pasti membantu. Siap, malaikat tampan ditanya, sampai kapan kamu menjaga mayat ini? Jawaban malaikat tampan itu, saya akan menjaga dia sampai nanti Allah menyuruh dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Orang yang cinta Al-Quran dirindukan oleh surga. Kalau kita rindu sama surga, hal yang biasa. Tapi kalau surga rindu sama kita, tentu hal yang luar biasa. Rindu jumpa dengan rindu, tentu sesuatu yang tak bisa dinilai. Satu, apa Pak yang dirindukan surga tadi? Orang yang supaya lengket. Apa Pak? Orang yang tukang
baca, nggak bisa bilang tahlil Quran pun nggak apa. Orang yang tukang baca Al-Quran. Mau kita apa mulai besok? Insya Allah selalu membela diri, insya Allah. Ya kan Mak? Tapi nggak apa-apa. Biar dulu suatu itu terpaksa, lama-lama jadi terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi kebutuhan. 4.55 azan subuh. Saya buat alarm 4.35. Ada 20 waktu, 20 menit. Ambil wudhu 5 menit dan sebagainya. Baca Quran. Alhamdulillah pagi ini satu lembar. Besok terus nggak terasa menjadi kebutuhan. Berguna kita ngaji malam ini kalau kita bisa amalkan sesuai dengan pesan daripada protokol tadi. Satu. Yang kedua yang dirindukan surga itu adalah wahabizil lisan. Orang yang fasih lisannya, orang yang menggunakan kata-katanya kemanapun orang nggak tersinggung. Dia ngomong sana benar, nggak pernah salah, nggak pernah tersinggung. Seperti seorang penembak, sebelum dia ngomong, sebelum dia nembak, diintipnya dulu, dikekernya dulu, baru pelatuk ditekan, sehingga tepat sasaran lebih mungkin daripada menyasarnya. Artinya dia ngomong dipikirkannya, sakit hati nggak orang. Kadang-kadang mulut kita ini menganga ngomong terus, tidak seperti baju atau celana yang memiliki benih atau selerean yang setiap saat bisa kita tutup. Kalau mulut ini akan terbuka, maka mulut ini adalah al-lisanu mir'atul qalbi. Lisan kita ini adalah cerminan hati. Kalau lisan kita itu bagus, berarti hati kita bagus. Tapi kalau ngomong kita asal-asal kotor, mencaci maki orang, memaki orang, menjelekkan tetangga, menjelekkan kawan, begini begitu, berarti hati kita pun tidak bagus. Man amana billah wal yaumil akhir wal yakun khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir katanya, berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa aw liyasmut, lebih baik diam. Lebih baik diam. Maka alangkah baiknya kita gunakan mulut kita ini untuk yang bagus. Tasbih kah, zikir kah, istighfar kah, sholawat kah. Kenapa? Karena sesuatu itu nanti akan terbiasa. Maka man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya dapat mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Maka apa yang kita biasakan itulah nanti. Seseorang itu akan meninggalkan dunia ini sebagaimana hidupnya, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana waktu dia mati. Pada saat dia mati bagus, maka baguslah. Maka untuk itu mari kita jaga mulut kita ini yang bagus. Hati kita ini akan nampak bagus seperti lebah. Lebah itu hinggapnya di tempat yang cantik bunga. Hasilnya adalah madu, semua kita suka. Jangan seperti lalat, hinggapnya di tempat sampah, hasilnya adalah kuman, semua orang benci. Maka mari kalau kita ingin menjadi surga rindu sama kita, jadilah yang menjaga lisan. Wahabizil lisan, menjaga habis lisannya, benar perkataannya, tidak tersinggung orang di sana sini. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dirindukan surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar, alias orang yang bisa memberi kebahagiaan kepada orang lain. Orang yang memberi makan kepada orang. Kenapa cerita lapar? Karena lapar ini adalah kampung tengah. Alias kalau kampung tengah ini aman, aman semua. Tidak sedikit orang mencuri, maling semua karena lapar. Maka di situ yang dirindukan surga memberi makan kepada orang yang lapar. Nah, dibilang di sini memberi makan kepada fakir miskin. Karena bisa jadi fakir miskin itu sewaktu-waktu dapat banyak bansos ini semua. Tapi yang pasti orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Itu pun bahasa Indonesianya begini, memberi kebahagiaan kepada orang lain yang membutuhkan. Begitulah kira-kira. Karena cerita memberi makan kepada orang yang lapar ini identik dengan bersedekah, identik dengan berinfak. Jangan sampai nanti di tetangga kita ada fakir miskin, tapi kita memberi bantuan di tempat lain. Itu nggak benar.
Atau ada keluarga kita, abang kita, kakak kita yang miskin, dia butuh, ya kasih dia dulu, jangan orang lain. Itu duluan, malah pahalanya 2 kali lipat daripada diberikan kepada orang lain. Atau ada rezeki bapak, jumpa dengan guru-guru bapak dulu waktu sekolah yang mengajari bapak alif bata, A, B, C, D dan sebagainya. Ada rezeki bapak, beli amplop, masukkan di amplop, kasihkan dia, guru kita dulu. Bahkan nanti kita meninggal, kata Allah, kita ini meninggal, ngomong Al-Munafikun ayat 10 pertengahan sampai akhir, apa kata Allah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqo. Ya Tuhanku, kenapa kematianku tidak ditangguhkan walau sebentar? Untuk apa kira-kira kata Allah? Maka kita jawab, fa'assaddaqo, aku ingin bersedekah. Bukan perumahan yang dilihat, bukan istri yang cantik, bukan anak yang ganteng cantik, bukan tanah ladang, tapi jawaban kita, aku ingin bersedekah. Maka alangkah ruginya kalau orang yang diberikan Allah kelebihan, tapi dia tidak mau bersedekah. Padahal Allah katakan, nanti kau meninggal, itu yang kau tuntut. Ya Allah, kenapa enggak kau temukan? Aku mau bersedekah, bukan nengok yang lain. Ayatnya mengatakan seperti itu. Jangan sampai uang itu kita gunakan untuk bermaksiat, untuk mengingkari perintah Allah. Al-Adiyat 6 dan 7. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, dia tidak mau berterima kasih, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Diberikan Allah rezeki, tapi digunakannya untuk yang tidak-tidak. Manusia itu menyaksikan sendiri keingkaran. Padahal di awal tadi ayat kita udah baca sama-sama, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kami yang memberikan anugerah, kata Allah. Kami yang memberikan rezeki. Infakkan, di awal ayat, infakkan kata Allah. Bagi. Contoh, mungkin di antara bapak-bapak yang sudah bekerja bagus, nikmat diberikan Allah, tiba-tiba suatu ketika dapat rezeki yang lebih, bisa tersisihkan. Sesekali bapak pergi ke pondok tapis yang sedang menghafal Al-Quran, tanya biayanya, mungkin 1 bulan hanya lebih kurang 300 sampai 400 ribu 1 bulan. Tanya siapa di situ yang nunggak 1 bulan uang sekolahnya. Mereka cuma biayanya sedikit. Kita dapat kelebihan rezeki dari Allah. Nah, untuk 1 bulan siapa? Nggak usah perlu bapak itu anak siapa. Tetapi niat bapak memberikan 1 bulan itu, dia sudah menghafal 1 juz, target mereka 1 bulan. Kalau itu diamalkannya, sering bapak berikan 10 tahun, 50 tahun nanti kita di alam kubur sana, itu diamalkannya, itu diajarkannya, maka pahala terus akan mengalir kepada kita. Kenapa? Kita menyisihkan rezeki yang diberikan Allah untuk mereka menghafal Al-Quran. Kita tak sanggup menjadi menghafal, tapi kita kepingin ada orang yang hafal dari rezeki yang diberikan Allah. Bukan bahasa Indonesianya terima kasih, bukan terima simpan. Udah kita nerima kasih, udah kita nerima kasih, terima kasih. Kita juga dikasih kan, maka kita terima kasih. Nah, bukan terima simpan. Tidak ada bahasa Indonesia terima simpan, yang ada terima kasih. Nah, kita udah nerima, kita juga mengasih. Makin banyak kita kasih, insya Allah kemudahan, keberkahan akan dimudahkan Allah nantinya. Maka untuk itu, bagi kita yang sering memiliki rezeki, yang punya kerja tetap, mungkin di perusahaan, di instansi, ada bonus, ada THR, sisihkan sesekali untuk mereka-mereka. Kalau masjid kita sudah cantik, udah. Atau saudara kita, ada kakak kita, abang kita, ada yang kurang mampu, bagi sama mereka. Andai kata kita semua ini mau saja berbagi kepada saudara kita, maka akan aman negara ini. Jangan kita berpikir, saya di sini membantu di Patumbak, membantu di Amplas, membantu di Sambu, sementara saudara kita ada yang kurang mampu. Itu juga tidak benar. Kalau kita semua mau berbagi dengan saudara-saudara kita, yang lain berbagi dengan saudaranya, yang lain berbagi dengan saudaranya, insya Allah akan aman.
Yang ketiga, yang dirindukan surga adalah orang-orang yang mau memberi makan kepada orang yang lapar, tapi rangkumannya kita luaskan, bersedekah, berinfak, berbagi. Karena nanti ada 4 hal sebelum kita beranjak kaki kita di yaumil hisab nanti. Ada 4 hal yang ditanya. Salah satu yang ditanya adalah belum bisa beranjak kaki kita sebelum ditanya dari mana hartamu dan kemana kamu gunakan. 3. Yang keempat yang dirindukan surga adalah waso ini fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena memang sama kita tahu di bulan puasa banyak sebenarnya yang menceramah tentang ini. Yang pasti dalam sebuah hadis, akhir hadisnya mengatakan Gumirolahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka beruntunglah kita ada Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan, entah jadi setan apa kita ini. Dosa banyak kali dosa kita. Dengan adanya Ramadan, Ramadan adalah penghapus dosa bagi yang beriman dan bertakwa. Dia melaksanakan ibadah puasa karena iman, karena ingin mendapat keberkahan, ingin mendapat pahala, ingin mendapat ampunan dari Allah. Tentunya tentang puasa ini banyak nanti dikupas di bulan puasa. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, kata Rasulullah, la tamannau an takuna sanata kulluhu Ramadan. Seandainya umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya umatku akan meminta sepanjang tahun adalah Ramadan. Artinya apa? Begitulah hebatnya Ramadan, begitulah cintanya surga kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Malam ini 4 yang saya sampaikan, yaitu surga merindukan 4 orang. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang tukang baca Al-Quran. Kita kembangkan, jangan sampai anak kita membaca Al-Fatihah melalui guru terlebih dahulu. Kalau hari ini sudah sempat guru yang duluan, ajarilah yang lain yang mungkin dibacanya sewaktu dia sholat, supaya pada saat sholat nanti ada aliran amalan sama kita. Karena orang yang paling berbahagia adalah pada saat dia meninggalkan dunia ini, tapi aliran pahala akan terus menerus, yaitu tadi membaca Al-Fatihah. Dialah yang duluan mengajarkannya sama anaknya, supaya 1 hari 1 malam 17 kali dibaca anaknya melalui sholat 17 rakaat. Belum lagi qabliyah ba'diyahnya Pak ya, belum lagi tahajud, duha, tasbih dan sebagainya. Insya Allah akan mengalir kepada orang yang paling pertama mengajarkannya. Maka jangan kita menjadi orang yang merugi. Anak kita yang masih kecil, belum pandai kita lihat baca Fatihah, sisihkan waktu untuk kita memberikan pelajaran. Yang kedua, jaga mulut ini, karena sekarang ini kita lihat banyak orang terjadi pembenaran, bukan mencari kebenaran, apalagi berhubungan dengan mungkin yang sedang berita begini begitu. Karena yang memberikan berita adalah orang yang kita sukai, kita selalu pembenaran, bukan kita cari kebenarannya. Yang ketiga, jadilah orang yang suka berbagi, memberi makan kepada orang yang lapar. Jangan sampai tetangga kita ada yang kelaparan, tapi kita tidak mau peduli. Dan yang keempat tadi adalah orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yang insya Allah tentang ini pasti nanti banyak dikupas di bulan Ramadan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sedikit, tapi kalau kita mengamalkan insya Allah. Begitu juga sampaikan sama istri kita. Ada seorang kawan saya baru-baru ini jumpa di Medan. Dia datang dari Mandailing, Kota Lupan sana. Pada saat sekolah SD dulu paling bandel, paling jahat. Siapapun pasti dijahatinya, mau laki mau perempuan, bahkan guru baca Quran tak pandai. Tapi begitu dia setelah berumah tangga, diberikan Allah hidayah, disuruhnya istrinya, ajari aku membaca Al-Quran.
Setelah dia jadi istrinya pelan-pelan membaca Al-Quran, maka setelah itu dia punya 3 orang anak, perempuan, laki-laki, dan laki-laki. Yang perempuan sekarang sudah hafizoh, sudah hafal 30 juz. Anak nomor 2 sudah hafal 30 juz. Anak nomor 3 sudah 27 juz. Insya Allah katanya nanti bulan 1 hafallah 30 juz. Tiga anaknya menjadi orang yang hafizoh. Padahal dulu waktu kecil dia sama sekali paling bandel. Artinya apa? Biarlah kita dari orang jahat terlebih dahulu, tapi pada akhirnya menjadi orang baik. Lebih bagus mantan preman daripada mantan ustaz. Kan begitu Pak ya? Mudah-mudahan yang saya sampaikan dapat dipahami, berguna kepada saya dan untuk kepada kita semua ya Pak ya. Kalau mau doa langsung boleh, kalau ada yang mau tanya jawab juga saya kasih barang 1-2. Tapi kalau mau doa langsung juga boleh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.